Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya, Rohani Situmorang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian belajarnya semakin semangat, bukan? Ibu senang kalau kalian belajarnya semakin semangat. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian dapat membedakan mana kalimat efektif dan mana kalimat tidak efektif. Oleh karena itu, kalian harus menyimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Nah, yang pertama, kita bahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, memiliki struktur kalimat yang jelas dan lengkap. Jadi struktur kalimatnya harus jelas dan lengkap. Ciri yang kedua adalah memiliki makna yang tegas. Kemudian yang ketiga adalah tidak boros kata. Artinya di dalam satu kalimat itu tidak boleh ada kata yang mempunyai makna lebih dari satu kata, ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan bahasa yang logis. Artinya, bahasa yang digunakan itu harus dapat diterima akal. Nah, itulah ciri-ciri kalimat efektif. Supaya kalian semakin paham tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, ya, simaklah contoh-contoh kalimat efektif berikut. Contoh yang pertama, kalimat tidak efektif. Saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Nah, saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Di sini ada kata-kata oleh, ya, olehnya dan oleh kami. Nah, bagaimana supaya kalimat ini menjadi kalimat efektif? Ini dia. Menjadi saran yang dia kemukakan akan kami pertimbangkan. Jadi, olehnya, oleh kami, ya, itu harus diganti. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Kalimat tidak efektif. Budi adalah anak yang paling terpintar di kelasnya. Nah, di dalam kalimat ini ada dua kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu paling dan ter. Ya, seharusnya itu tidak boleh digabung. Hanya boleh menggunakan paling atau hanya boleh menggunakan ter. Nah, seperti ini. Jadi, Budi adalah anak yang terpintar di kelasnya. Paling dihilangkan. Sedangkan yang kedua, Budi adalah anak yang paling pintar di kelasnya. Ter dihilangkan. Jadi, hanya boleh menggunakan salah satu saja. Contoh berikutnya, kalimat tidak efektif. Hari ini para siswa-siswa sekolah SD Cinta Kasih diliburkan. Nah, di sini ada kata yang mengandung makna lebih dari satu, yaitu para. Para itu mengatakan lebih dari satu. Dan siswa-siswa juga menyatakan lebih dari satu. Jadi, ada dua kata yang mengandung makna sama. Nah, ini namanya boros, ya, tidak efektif. Bagaimana supaya menjadi efektif? Lihat kalimat efektif yang pertama, hari ini para siswa sekolah SD Cinta Kasih diliburkan. Jadi, para digunakan, sedangkan siswa-siswa dirubah menjadi siswa. Kalau siswa itu artinya satu. Jadi, kalau para siswa berarti lebih dari satu siswa. Atau boleh menggunakan kalimat berikut. Hari ini, siswa-siswa sekolah SD Cinta Kasih diliburkan. Jadi yang digunakan adalah siswa-siswa, sedangkan kata para dihilangkan. Itu supaya menjadi kalimat efektif. Kemudian contoh yang keempat. Kalimat tidak efektif. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Nah, di sini ada kata yang sama maknanya, yaitu sangat dan sekali. Sangat ramai,
sama artinya dengan ramai sekali. Jadi tidak perlu menggunakan 2 kali. Nah, kalau kita menggunakan sangat, berarti sekali harus dihilangkan. Atau kalau kita menggunakan sekali, berarti sangat harus dihilangkan. Seperti kalimat berikut, ya. Suasana di pasar sangat ramai. Atau suasana di pasar ramai sekali. Ya. Kemudian contoh yang kelima. Kalimat tidak efektif yaitu Riana rajin belajar agar supaya menjadi pintar. Nah, di sini ada dua kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu kata agar dan supaya. Nah, seharusnya menggunakan satu kata saja. Boleh menggunakan agar, berarti supaya dihilangkan. Atau sebaliknya, supaya dipakai agar dihilangkan. Menjadi seperti berikut. Ya, Riana rajin belajar agar menjadi pintar. Atau Riana rajin belajar supaya menjadi pintar. Nah, kemudian contoh yang keenam. Kalimat tidak efektif. Meski cantik, namun Vina tidak sombong. Meski seharusnya tidak perlu lagi menggunakan kata namun. Ya, kalau sudah menggunakan meski, seharusnya tidak usah menggunakan namun. Jadi, seperti kalimat berikut. Meski cantik, Vina tidak sombong. Jadi, tidak perlu menggunakan namun. Ya, oke, contoh berikutnya. Setelah bekerja seharian, kemudian Putri beristirahat. Nah, di sini sudah menggunakan setelah, lalu menggunakan kemudian, yaitu ya kata tentang waktu ya. Setelah lalu digunakan kemudian, itu tidak efektif. Nah, bagaimana supaya menjadi kalimat yang efektif? Nah, ini dia. Setelah bekerja seharian, Putri beristirahat. Jadi tidak perlu menggunakan kemudian. Ya. Contoh yang ke-8. Contoh kalimat yang tidak efektifnya, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Nah, di sini tidak efektif karena baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Artinya, ya semua mahasiswa, tidak perlu ini mahasiswa baru, ini mahasiswa lama. Daripada seperti itu, supaya efektif ya bilang aja semua mahasiswa. Selesaikan. Nah, seperti berikut. Seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Jadi tidak perlu harus dipilah mahasiswa baru atau mahasiswa lama. Ya, padahal semuanya. Jadi supaya efektif, gunakan kata-kata seluruh. Lalu contoh yang ke-9. Kalimat tidak efektif. Taufik adalah merupakan salah satu atlet berprestasi. Nah, di sini ada kata-kata adalah. Lalu tambah lagi merupakan. Nah, merupakan di sini tidak pas ya karena sudah ada kata-kata adalah. Menjadi Taufik adalah salah satu atlet berprestasi. Ya. Jadi merupakan dihilangkan. Lalu contoh yang ke-10. Kalimat tidak efektif. Walau masih pagi, tapi Pak Joko sudah beraktivitas. Nah, walau masih pagi, tapi ya digunakan sudah menggunakan walau, menggunakan tapi lagi. Jadi kedengarannya kalimat itu menjadi janggal. Nah, bagaimana supaya menjadi kalimat efektif? Nah, ini dia. Walau masih pagi, Pak Joko sudah beraktivitas. Nah, itulah contoh-contoh kalimat yang efektif dan kalimat tidak efektif. Semoga dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian paham tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sekian materi dari Ibu, ya. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Dadah!